Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, untuk pada malam hari ini aku bakal khusus membuat video untuk menjawab pertanyaan teman-teman mengenai kendala-kendala yang kalian alami pada saat pendaftaran KIP kuliah tahun 2025. Karena kemarin udah aku buat tutorialnya atau cara daftar beasiswa KIP kuliah, tapi ternyata banyak banget komentar-komentar di YouTube yang bertanya. Maka dari itu aku bakal jawab semua pertanyaan kalian di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel YouTube aku. Buat kalian yang baru nonton channel aku, silahkan kalian subscribe karena di sini aku bakal sering membahas tentang beasiswa KIP kuliah tahun 2025. Dan kalau misalnya kalian mau cari tahu juga melalui Instagram, boleh banget langsung kepoin Instagram info.umptkin, atau mau bertanya secara langsung sama aku di Instagram juga boleh ya, langsung chat aja di @leniagustin10. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal jawab semua pertanyaan kalian yang sudah masuk di kolom komentar YouTube aku ya. Karena kemarin aku udah share tutorial atau cara pendaftaran beasiswa KIP kuliah dan ternyata banyak banget pertanyaan. Di sini udah aku screenshot semua pertanyaan teman-teman. Jadi semisalnya kalian sudah ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah ya. Pertanyaan pertama, Kak, kalau misalnya nggak punya prestasi atau sertifikat gitu, isinya gimana? Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang mau daftar beasiswa KIP kuliah, ketika tidak memiliki piagam atau sertifikat itu nggak apa-apa, kalian bisa skip aja. Karena untuk bagian prestasi ini opsional ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya, nggak apa-apa kalian tidak isi. Tapi kalau misalnya kalian punya, kalian bisa masukkan maksimal 3. Oke, untuk sertifikat ini kalian bisa masukkan yang akademik ataupun non-akademik dan minimal banget di tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat di tingkat nasional atau bahkan internasional, ini sangat bisa memperbesar peluang kalian lolos di beasiswa KIP kuliah. Next, pertanyaan yang kedua, jadi slip gaji ortu nggak perlu Kak? Soalnya ayah nggak punya slip gaji pedagang, nggak tetap gajinya. Mohon dijawab Kak. Oke, jadi untuk slip gaji orang tua ini sebenarnya perlu. Cuman pada saat kalian pendaftaran akun itu belum diminta ya, atau belum dimasukkan. Nanti kalian bakal perlu slip gaji orang tua ini ketika kalian sudah lulus di kampus yang kalian inginkan. Entah itu jalur SNBP atau SNBT atau jalur lainnya. Dan ketika kalian daftar KIP kuliah itu bakal diminta nanti oleh pihak kampusnya. Jadi untuk pembuatan slip gaji orang tua, kalian bisa mengurusnya ketika kalian sudah diterima di kampus yang kalian inginkan. Next, pertanyaan yang ketiga. Kak, aku mau tanya, di kakak ayahku bekerja sebagai wira swasta, tapi aslinya ayahku kerja sebagai buruh tani. Jadi saat pengisian KIP kuliah itu ditulis yang mana ya Kak? Apa boleh beda atau tetap sesuai? Oke, untuk pekerjaan orang tua silakan kalian isi sesuai dengan pekerjaan saat ini. Walaupun berbeda dengan KTP ya. Karena kan misal nih di KTP petani, tetapi sekarang entah 1 tahun atau 2 tahun kemudian tiba-tiba pekerjaannya berbeda. Misal kayak jadi ojek online kah atau apa gitu, itu kan bisa berbeda ya. Jadi silakan kalian tulis sesuai dengan pekerjaan orang tua kalian saat ini. Karena siapa tahu kalian dapat yang disurvei, nah itu kalian harus bisa pertanggungjawabkan bahwa orang tua kalian memang bekerja seperti saat ini. Next, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau foto keluarga tanpa ayah sama kakak bisa nggak? Soalnya ayah aku udah nggak ada, terus kakak aku lagi kerja di jauh, itu gimana Kak? Oke, jadi untuk permasalahan foto keluarga bersama itu nggak apa-apa banget kalau misalnya tidak lengkap. Kalau misalnya ada di antara keluarga kalian yang lagi merantau atau lagi jauh, nggak apa-apa ya tidak dimasukkan. Dan juga kalau misalnya orang tua kalian sudah meninggal, jadi tidak ada fotonya bersama kalian saat ini, nggak apa-apa juga.
Tapi pada saat detail ayah, kalian tulis di sana, deskripsikan bahwa ayah kalian itu sudah meninggal. Dan juga di sana ada pemilihan sudah wafat ya. Jadi silahkan kalian klik itu aja. Next, pertanyaan selanjutnya, kalau tidak terdata di DTKS, apakah hanya membutuhkan SKTM atau ada berkas pendukung lainnya? Oke, jadi buat kalian yang belum terdata di DTKS, kalian bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, berbicara tentang surat pendukung lainnya, itu terserah dari kalian, apakah kalian punya atau tidak. Kalau misalnya kalian punya kartu Indonesia Pintar, boleh. Atau kalian punya kartu keluarga sejahtera, KKS juga boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada semua kartu pendukung lainnya itu, kalian bisa menggunakan SKTM aja atau surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau misalnya kalian belum terdaftar DTKS, aku saranin ya kalian daftarnya aja dulu, karena penutupan KIP kuliah itu kan masih lama ya. Tapi tergantung dari jalur yang mau kalian ambil. Kalau misalnya masih sempat daftar DTKS, silahkan kalian daftar terlebih dahulu. Kenapa? Karena peluang yang daftar DTKS itu lebih besar daripada yang tidak terdaftar DTKS. Selanjutnya, kalau ayah sudah wafat, apakah biodata harus diisi juga, Kak? Oke, jadi kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu kalian sudah meninggal, boleh kalian tetap mengisi namanya, tapi di sana kan ada pilihan sudah wafat. Nah, kalian bisa pilih itu sudah wafat kalau memang orang tua kalian sudah meninggal, tapi kalian tetap mengisi biodatanya ya, misalnya namanya, pendidikannya, dan kalau penghasilan kalian tulis 0 aja ya, atau tidak berpenghasilan karena kan sudah wafat ya. Terus untuk detailnya kalian juga bisa deskripsikan di sana bahwa ayah kalian sudah meninggal atau ibu kalian sudah meninggal. Jadi di kolom detail itu silakan kalian deskripsikan keadaan orang tua dan ekonomi kalian sejelas-jelasnya. Karena di sana kalian bebas bercerita ya tentang kondisi keluarga kalian. Jadi manfaatkan kolom detail itu. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi, untuk alamat tinggal mengikuti domisili sekarang atau alamat KTPK. Nah, untuk domisili ini kalian juga bisa mengisi dengan tempat tinggal kalian sekarang. Oke, jadi walaupun kalian merantau, beda alamat KTP dengan domisili kalian, silakan isi sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Kenapa? Karena balik lagi, siapa tahu kalian bakal disurvei. Nah, alamat yang kalian masukkan itulah yang bakal disurvei, atau foto rumahnya yang kalian masukkan. Maka dari itu, walaupun beda dengan KTP, silakan isi data sesuai dengan apa yang kalian alami sekarang. Tinggalnya di mana, di rumah seperti apa, jadi berdasarkan domisili atau tempat tinggal sekarang. Pertanyaan selanjutnya, foto bersama keluarga nggak harus di depan rumah kan, Kak? Oke, jadi untuk foto bersama keluarga itu nggak apa-apa banget kalau tidak berada di depan rumah. Boleh juga difoto dimanapun itu, asalkan wajahnya tetap jelas dan ukurannya itu tidak lebih dari 300 KB ya. Jadi foto keluarga dan foto rumah tampak depan itu berbeda ya. Jadi untuk foto keluarga boleh di mana aja walaupun bukan di depan rumah kalian. Karena untuk foto rumah tampak depan itu kan nanti beda lagi kolomnya. Oke, jadi untuk foto bersama keluarga nggak apa-apa bukan di depan rumah. Oke, selanjutnya lagi izin bertanya, Kak, untuk SKTM harus tahun ini atau apakah bisa tahun lalu? Nah, untuk SKTM, surat keterangan tidak mampu, aku saranin lebih baik kalian bikin yang tahun ini. Oke, jangan pakai berkas yang lama. Ini tuh sudah aku peringatkan ya sama semua subscriber aku di setiap video. Kalau kalian masukkan file atau dokumen di berkas KIP kuliah, usahakan kalian menggunakan file terbaru atau berkas terbaru tahun 2025 ini supaya lebih memperbesar peluang kalian lolos dalam penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, terakhir ini juga ada ya, tapi aku lupa screenshot pertanyaannya mengenai jumlah tanggungan. Untuk jumlah tanggungan ini itu kalian tidak perlu hitung suami dan istri ya. Jadi kalian cukup hitung anak aja atau orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Kalau misalnya anaknya itu sudah bekerja, jadi kalian nggak perlu hitung lagi. Kalau misalnya anaknya juga sudah menikah, itu kan sudah tanggungan suaminya ya. Misalnya kayak kakak kalian kan perempuan, terus dia sudah menikah, berarti itu sudah termasuk tanggungan suami. Jadi tidak perlu lagi kalian hitung dalam jumlah tanggungan.
Jadi yang kalian hitung itu anak yang tidak bekerja dan belum menikah. Oke, untuk suami dan istri itu nggak perlu kalian hitung tanggungan lagi. Oke deh guys, jadi itu dia beberapa pertanyaan yang udah aku jawab. Kalau misalnya kalian masih ada kendala atau masih ada nih yang bingung di benak-benak kalian mengenai KIP kuliah, boleh banget langsung komen di bawah ya. Besok aku bikinin lagi videonya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan adanya video aku ini, tolong banget untuk subscribe, semangati aku juga ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.